Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, mudah-mudahan sehat selalu. Ya, kali ini kakak akan membahas nih salah satu soal untuk persiapan tryout TKAD untuk mata pelajaran IPA. Nah, adik-adik yang bentar lagi tryout silakan disimak. Ini adalah soal tahap yang kedua ya. Dan fisika, jadi nanti kita akan membahas juga yang biologi, tapi fisika kita bahas duluan ya. Oke, kita langsung saja ke nomor satu. Nomor satu ini adalah soal pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu macam-macam ya. Ada pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Kemudian ada yang jenisnya bidang miring. Kemudian ada juga yang katrol. Ya, tuas bidang miring katrol. Oke, kemudian tuas bidang miring katrol ini ya itu juga ada macam-macam ya. Contoh misalkan tuas ada jenis pertama, kemudian kedua dan ketiga. Ya, misalkan ada jungkat-jungkit ya, jenis pertama, kemudian ada beberapa contoh lain ya, banyak. Kemudian ada bidang miring yang bentuknya seperti tangga, seperti ini ya. Itu ada bidang miring, kemudian ada yang terakhir ada katrol. Nah, katrol juga ada macam-macam ya. Ada macam-macam ya. Katrol sendiri ada satu, misalkan katrol tetap. Kemudian ada katrol yang katrol bebas, kemudian katrol majemuk atau campuran. Nah, semua pesawat sederhana ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah memperkecil gaya. Nah, fungsinya adalah memperkecil gaya. Nah, contoh misalkan katrol tetap ya, seperti yang gambar di samping ini adalah jenis katrol tetap. Katrol tetap tuh bentuknya seperti ya, kayak timba, kayak apa ya, timbo itu adalah yang biasa dipakai mbah-mbah kalian untuk untuk nimbo air di sumur tuh ya. Nah, persis seperti ini ya, cuman ini di gym. Nah, untuk timbo itu masuknya adalah katrol tetap. Nah, katrol tetap itu mempunyai keuntungan mekanis, yaitu satu saja. Nah, apa itu keuntungan mekanis? Keuntungannya adalah pembagi gaya. Nah, pembagi gaya. Nah, misalkan di sini ada katrol, kemudian bebannya ya, ini W-nya adalah 100 kilogram ya, saya tulis di sini. W-nya sama dengan 100 kg. Nah, masanya ya, kita jadikan Newton dulu ya, karena di sini ditanya Newton. Untuk dikali Newton tinggal dikali gravitasi atau dikali 10 ya, berarti 100 dikali 10 sama dengan 1000 Newton. Nah, karena keuntungan mekanisnya itu hanya satu, maka gayanya sama dengan 1000 dibagi 1 ya, atau W dibagi keuntungan mekanis sama dengan 1000 bagi 1 sama dengan tetap 1000 Newton. Nah, kalau misalkan katrol bebas, dia punya keuntungan mekanisnya 2. Yang ini hanya 1 ya. Nah, kalau dia pakai katrol bebas, dia bisa memperkecil gaya ya, menjadi 2 kali lipat, berarti 1000 dibagi 2 jadi 500 Newton. Kalau 3 berarti 1000 bagi 3. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, berarti jawaban yang tepat adalah 1000 Newton. Oke, kita ke nomor 2. Nomor 2 di sini diketahui ada Andi dan Agus nih, 2 orang nih sedang mendorong mobil. Dia butuh usaha 7000 Joule. 7000 Joule itu adalah usahanya ya. Kemudian bergerak sejauh 10 meter, ini S-nya ya. Nah, ternyata mobil masih nggak bisa gerak. Nah, berarti gayanya kurang ya, gaya dorongnya kurang. Nah, ternyata gaya dorong mereka itu cuma 300 Newton. Nah, artinya 300 Newton ini kurang. Yang cukup itu berapa sih? Kita hitung dengan rumus usaha ya. W sama dengan F dikali S. Nah, gaya dorong adalah F ya. Ini adalah gaya dorongnya. Berarti kita untuk mencari F berarti apa? W dibagi S. Nah, W-nya 7000 dibagi S-nya 10, berarti 700 Newton. Nah, ternyata terbukti dia 300 Newton itu kurang. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya sama dengan berapa? 400 ya.
700 dikurangi 300. Berarti masih kurang 400 Newton. Nah, kurangnya 400 Newton. Kemudian ini ya dia minta bantuan kepada temennya yang mendorong nih ya. Kemudian gaya dorong dari teman-teman sebagai berikut nih, punya ada spesifikasinya masing-masing arka segini berapa Newton, berapa Newton. Nah, maka teman-teman yang paling tepat untuk membantu Andi. Nah, berarti cari yang minim 400 Newton kalau dijumlahkan. Contoh, Anwar Abbas Abdul, kita lihat ya, Anwar 150 ya. 150 ditambah Abbasnya adalah 125 ditambah Abdulnya 100. Ternyata kalau dijumlah itu totalnya hanya berapa nih? 375. Nah, kurang ya. Dia masih kurang. Coba Arka 150 ditambah Anwarnya 150 juga ditambah Abdulnya 100. Jadi totalnya 400 Newton. Nah, ini baru betul. Berarti jawabannya ya yang B. Lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3 ini ada bayi, kemudian ibu terkejut karena hasil pengukuran suhunya menunjukkan seperti pada gambar. Setelah ibu mengkonversi suatu, berarti ini belum Celsius ya. Ternyata ini masih Fahrenheit. Nah, berarti kita mengubah Fahrenheit ke Celsius ya intinya ya. Ke Celsius ya, mudah ya. Nah, Fahrenheit itu perbandingannya. Jadi kita bikin perbandingan. Nah, Fahrenheit itu perbandingannya. Fahrenheit banding Celsius itu sama dengan 9/5. Nah, kemudian batas bawahnya Fahrenheit adalah 32 ya. Kemudian Celsius itu jadi batas bawah ya. Batas bawahnya itu 32. Ya, batas bawah ya 32 Fahrenheit ya. Kemudian Celsius itu batas bawahnya 0. Nah, ini batas bawah ya. Jadi 32 derajatnya Fahrenheit itu sama dengan 0 derajat di Celsius seperti itu ya. Nah, untuk mencari Fahrenheit ke Celsius berarti rumusnya apa? Berarti yang ditanya ya, ingat-ingat ya, ditanya dibagi diketahui dikali suhu diketahui. Nah, ditanya tuh maksudnya apa? Perbandingan yang ditanya. Kan perbandingan yang ditanya tuh apa sih? Celsius ya, berarti gimana? Berarti 5 gitu. Kemudian yang diketahui adalah Fahrenheit, berarti 9. Dikali suhu diketahui yaitu 101,3. Nah, tapi berhubung dia batas bawahnya 32 Celsius 0, jangan lupa ini dikurangi 32. Nah, baru nanti dikalikan 5/9. Jadi seperti ya caranya ya. Yang ditanya apa? Celsius 5, Fahrenheit perbandingannya 9 ya. Perbandingannya, ini perbandingan ya. Ini perbandingan. Nah, 5/9 kali 101,3 dikurangi 32. Nah, kita kurangkan dulu berarti ya. 101,3 dikurangi 32 berarti kita tulis di sini. Nah, kita pakai kalkulator boleh ya. Nah, manfaatnya kalkulator, kalau dikasih kalkulator langsung pakai kalkulator. Berarti dikurangi 32 hasilnya 69,3. Berarti 5/9 dikali 69,3. Nah, langsung saja pakai kalkulator ya. Berarti 5 dikali 69,3 dibagi 9. Nah, jawabannya 38,5 Celsius. Berarti 101,3 itu sama dengan 38,5 Celsius. Nah, di sini berarti kalau lebih dari 38 itu berarti masuknya demam. Berarti adik mengalami demam karena suhu badannya lebih dari 38. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Itu nomor 4. Nomor 4 adalah soal gelombang. Nah, untuk mencari gelombang, soal gelombang nih, biasanya kan ditanya panjang gelombang atau lambda. Kemudian cepat rambat gelombang itu V. Frekuensi itu F. Kemudian periode adalah T. Nah, kita untuk pertama-tama kita cari panjang gelombang lambdanya. Nah, panjang gelombang itu apa sih? Lambda itu sama dengan panjang satu gelombang.
atau getaran. Nah, kalau dilihat dari gambar, jadi gelombang ini masuk gelombang jenis transversal ya, bukan longitudinal. Meskipun ini ada pir-pirnya, tapi dia masuknya transversal karena membentuk ombak seperti ini nih ya, membentuk ombak, ada bukit, ada lembah. Nah, kalau sudah ada bukit, ada lembah, itu namanya gelombang transversal. Nah, satu gelombang itu sama dengan satu bukit dan satu lembah. Ini disebut satu gelombang. Nah, segini ini adalah satu gelombang. Nah, satu gelombang. Berarti ini dia berapa gelombang ini? Totalnya ada satu, kemudian dua, dan satu bukit, satu tinggal separuh doang ya. Ya, tanpa ada lembahnya berarti dia punya 2,5 lambda atau gelombang. Ya, 2,5 gelombang. Nah, otomatis pasti panjang gelombangnya itu nggak mungkin 1,5 ya, karena 1,5 itu 2,5 gelombang. Ini 2,5 gelombang, berarti ini jelas ya salah. Nah, oke, cepat rambat gelombangnya 2,4. Nanti kita hitung ya. Kita paling gampang hitung frekuensi, karena frekuensi itu sudah diketahui. Mana? Ini loh, lihat. Sebuah selingkir diringkatkan kedua ujungnya sambil digerakkan naik turun. Jadi frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah jumlah getaran tiap detik. Nah, frekuensi jumlah getaran tiap detik. Di sini diketahui naik turun 4 kali setiap detik. Nah, ini adalah frekuensi. Berarti frekuensinya bukan 0,25. Ini juga salah. Ya. Nah, periode adalah kebalikan dari ya, kebalikan dari frekuensi. Berarti kalau F-nya itu adalah frekuensinya itu 4, berarti T-nya itu 1/4. Nah, bukan 4, salah. Berarti jawaban yang tersisa adalah yang B. Mudah ya? Mudah. Oke. Oke, kita langsung ke nomor 5. Nomor 5 adalah kapal Titanic. Di sini kapal Titanic-nya mau nabrak ya. Mau nabrak, dia diketahui ya, kalau kapal dengan kecepatan tinggi itu dia bisa menghindari objek kalau jaraknya itu masih 1.800 meter. Berarti dia maksimal 1.800 meter. Kalau misalkan kurang berarti nanti akan nabrak. Nah, jaraknya ya. Nah, kapal Titanic memancarkan sonar ke segala arah dan menerima bunyi pantul dari sebuah gunung es dalam waktu 2,5 detik. Jika cepat rambat bunyi di air 1.500, maka prediksi yang tepat berarti kita nyari dulu jaraknya kan yang dicari. Nah, rumusnya itu kan rumusnya Jokowi. Adik-adik masih ingat rumus Jokowi ya? Rumus Jokowi ya, J-nya di atas, JKW ya. Nah, rumus Jokowi, J itu jarak, K itu kecepatan, W waktu. Nah, untuk kasus ini J-nya itu adalah 2J. Nah, 2J ya, 2J. Berarti kita nyari, berarti 2J sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, kalau 2J berarti J-nya itu sama dengan kecepatan kali waktu bagi 2. Gitu ya. Kenapa 2J? Karena dia sonarnya bolak-balik kan. Ting ting ya. Berarti 2J. Nah, J-nya K kali W bagi 2. Ya udah, kita tinggal kalikan K-nya itu adalah kecepatannya, kemudian waktunya sudah dalam second. Berarti kita tinggal kalikan 1.500 dikali 2,5, kita bagi 2. Nah, kita bisa di sini berarti kita bisa coret misalkan 1.500 jadi bagi 2 sama 750. Kita bisa pakai kalkulator. Jadi 750 dikali 2,5 hasilnya 1.875 meter. Artinya dia masih kurang dari lebih dari 1.500. Berarti ya 1875 itu lebih besar dari 1.800. Berarti tidak menabrak kesimpulannya. Nah, begitu ya. Jadi jawabannya ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Seorang anak melakukan percobaan dengan menggunakan virtual lab dan aplikasi PHET. Anak tersebut menggunakan lensa cembung untuk melihat benda dan dia menginginkan bayangan yang terjadi adalah tegak dengan perbesaran 4 kali. Percobaan pertama yang dilakukan PHET seharusnya seperti pada gambar. Dia pengennya tegak 4 kali. Oke, berarti lebih besar ya.
Di sini kalau kita lihat dari gambar, ini objeknya ya, ini adalah ini adalah objek ya, O-nya, ini adalah bayangan, ini I-nya ya. Nah, objeknya kalau kita lihat ini dia nggak tegak ya, ini masih terbalik. Masih terbalik. Nah, untuk menjadi tegak, berarti dia harus menggeser objeknya kan. Nah, hasil percobaan ini tidak sesuai dengan diharapkan. Sebelum melakukan percobaan lebih lanjut, Anas pun menghitung ke arah mana benda harus digeser dengan menggunakan persamaan. Dan juga menghitung besaran M yang bla bla bla. Untuk mendapatkan bayangan maya dan besar 2 kali, maka ini yang dimaksud ini, yang di ini pengen 4 kali, ini 2 kali. Nah, ini yang mana nih yang betul nih ya. Nah, kita anggap saja yang penting dia diperbesar ya, dan tegak. Kak, ini maya kan pasangannya tegak ya, jadi maya, Mbak Maya suka yang tegak, begitulah ngapalinnya ya. Maya itu pasangannya tegak. Nah, dan kemudian dia pengen maya tegak, kemudian diperbesar. Nah, otomatis kita bisa menggunakan hafalan ini ya. Hafalan ini kita bikin seperti ini ya. Ya, kita bikin tabel ya. Gak usah tabel deh. Lama. Oke, kita bikin seperti ini ya. Ini misalkan benda, kemudian di sini bayangan, kemudian ini sifat. Nah, jika bendanya itu di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Jadi total harus 5. Nah, kalau benda di ruang 2, maka bayangan di ruang berapa yuk? 3. Kalau benda di ruang 3, maka bayangan di ruang 4. Kalau bendanya di ruang 4, maka bayangan di ruang 1. Seperti itu ya. Nah, maksudnya ruang tuh yang mana? Ruang tuh yang ini ya. Ini ruang 1. Antara F dengan lensa ini ruang 1. Kemudian ini ruang 2. Ruang 3 itu 2F ke sana ya. Itu adalah ruang 3. Kemudian ruang 4-nya benda sebenarnya agak nggak mungkin ya di ruang 4 ya. Bendanya maya berarti. Di ruang 4 berarti di sini ya, ruang 4 ya. Kalau bendanya ruang 4 ya. Nah, di sini kita lihat bendanya itu dia sifat-sifatnya dulu deh kita tentukan. Kalau 1 dan 4 atau 4 dan 1 itu sifatnya adalah maya dan tegak. Ini juga sama ya, maya dan tegak. Kalau 2 dan 3 itu Pak Nyoto terjungkir terbalik. Kalau 3, 4 juga sama, nyata. Kok 3, 4 nih salah ya. Di sini ada kesalahan nih. Ya. 3 harusnya sama siapa? 2 ya. Jumlahnya harus 5. Nyata juga terbalik. Nah, kalau 14 sama 41 itu maya tegak, sama ya, maya tegak. Ini sama. Nah, kemudian diperbesar di kerjinya kita lihat 1 ke 4 itu besar. Ya, 3 4 ke 1 itu kan jadi kecil. Nah, berarti maya tegak besar. Maya tegak kecil. Nah, yang diinginkan kan dia maya tegak diperbesar. Berarti dia harus di benda 1 dan bayangan di 4. Nah, berarti gimana supaya benda itu geser ke ruang 1 begini ya. Berarti jawaban yang betul adalah contoh, misalkan ini objeknya kan ada di 120 ya. Ini ke sini itu 120. Nah, berarti supaya dia ada di ruang 1, kita geser berapa nih? 0 ini otomatis salah. Kalau 20, berarti dia masih di sini kan? Berarti ini juga salah. Kalau 40 dia pas di F. Kalau pas di F, itu dia sifat bayangannya bukan maya tegak diperbesar. Nah, kalau 80, dia baru di sini nih ya. Ya, 80, dia baru di sini. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita ke nomor 7. Nomor 7 adalah soal tentang cacat mata ya. Cacat mata kemudian kita mencari kekuatan lensa atau P-nya. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Kalau miopi begini, hipermetropi gini. Nah, tapi kita harus tahu nih cara pakainya. Nah, kita
identifikasi dulu nih, si Rinto kenapa? Rinto itu dia tempat duduknya paling belakang, jaraknya 4 meter dari papan tulis. Ternyata Rinto nggak bisa membaca dengan jelas tulisan yang di papan tulis. Agar dapat melihat dengan jelas, Rinto membutuhkan alat bantu penglihatan. Nah, kalau dia di belakang nggak jelas, artinya dia kena rabun jauh. Nah, kena rabun jauh. Oh, rabun jauh ya, berarti dia Rinto ini kena rabun jauh. Raja micek, rabun jauh, miopi, gitu ya. Kalau rabun dekat, hiper. Berarti kita pakai rumus yang ini saja, yang miopi saja ya. Yang miopi, nah, gampang ya. Kalau miopi, PR itu apa? PR itu jarak terjauh ya, penglihatan. Nah, di sini kita asumsikan nah, dia dikasumsikan dia jarak terjauhnya 4 ya, karena di sini diketahui 4 meter ya. Berarti dia paling jauh 4 meter ya. Kalau misalkan kalau misalkan dia contoh di atas 4 meter ke atas tuh dia berarti udah nggak bisa lihat ya. Nah, dia paling jauh di 4 meter, berarti kita pakai PR-nya 4 ya. Berarti PM miopi ya, kekuatan lensanya PM sama dengan min 100 dibagi 4 ya. 4 ini kan 4 meter ya. Kita jadikan senti ya. Sama dengan, kalau jadikan senti berarti 4 bagi 100 sama dengan berapa? Jadikan senti kita kali 100 ya. 4 dikali 100 sama dengan 400 senti. Berarti nah, 100 kita coret berarti 0,25 karena dia min ya, dia harus min karena untuk miopi dia kacamatanya min kan, berarti dia pasti hasilnya min. Berarti jawaban yang tepat adalah miopi ditolong. Nah, yang betul ini jangan salah ya, hipermetropinya udah salah. Nah, cekong atau cembung ya, rabun jauh miopi raja micek cekong. Nah, miopi rabun jauh miopi cekong. Gitu, raja micek, rabun jauh miopi cekung ya. Oke, gitu adik-adik. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk soal-soal fisikanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah nanti kita akan bahas di soal biologinya juga. Oke, jangan lupa terus belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.